warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalimat apik mugi kinalisno ing tulak sari siningkirno ing sarusiku tinebihno ing bendupan indu mugi hamung rahayu ingkang tansah tinemu rahayu. Sedulur-sedulur, kita bertemu lagi di channel Kang Hendro Kejawen. Kali ini kita nyoba untuk keluar ke lokasi yang agak berbeda ya dari biasanya di dalam rumah. Sekarang kita nge-vlog istilahnya, kolaborasi dengan Ki Yudi, kebetulan jauh-jauh dari Jakarta. Ini beliau adalah seorang supranatural tingkat nasional, sudah melanglang buana dengan artis-artis ibu kota yang dulunya sering kolaborasi dengan Leo Lumanto almarhum di acaranya Ki Mas Kukul ya, Mas Kukul. Setelah itu juga sering diundang ke Hitam Putih atau ke acara-acara yang lain gitu. Sampai sekarang beliau masih aktif di Jakarta. Dan tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain kalau memang membutuhkan beliau, jasa beliau juga didatangi ke sana. Nah, kebetulan sekarang ke sini untuk bersama dengan teman-teman dari Malang. Tadi sudah mengunjungi Candi Singosari, sekarang di Sumber Nagan. Ini adalah belakang kita, ini sumbernya, namanya Sumber Nagan, terletak di desa Dusun Biru, Singosari, Malang. Sumber ini sangat bersejarah, khususnya bagi saya pribadi. Sebenarnya sejarahnya kalau menurut sejarah Singosari, ini adalah salah satu sumber yang untuk siram jamas pusaka-pusaka buatan empu-empu zaman Singosari dulu, sekitar tahun 1220-an, 1922. Kita tahu Kenarok 1922, kemudian pindah ke Singosari 1236, sekitar tahun segitu. Berarti ini sudah diaktifkan sumber-sumber ini. Nah, napak tilas dari itu, waktu dulu saya ketika SMP, SMA, bahkan sudah kuliah, kebetulan ngaji dekat sini di Eyang Pujiono atau Raden Aji Pamungkas. Saya sering diajak bapak ketika kecil itu, warga-warga yang ngaji di situ, yang ngangsu kawruh di situ, dalam waktu-waktu tertentu ketika harus mandi keramas atau siram jamas, itu pasti dibawa ke sini oleh Yang Puji, dimandikan di sini, dan itu malam hari, tidak pernah siang hari, malam hari. Tapi suasananya, tempatnya, jalan pintu jalannya masuk nggak seperti ini sekarang, udah enak, udah dicor, ada pagarnya. Kalau dulu nggak sama sekali, liar, kayak hutan liar gitu. Jadi ya jalan setapak sampai ke pelosok-pelosok gitu, kita turun, naik juga gelandang-gelandangan gitu di malam hari. Dulu Yang Puji menganggap bahwa ini adalah bukan sumber biasa, ini adalah sumber sakral yang punya daya magis tertentu. Yudi nanti akan mereview apa yang ada di balik ini semua. Ketika dulu kalau Yang Puji yang kesini, kemudian dengan ritual tertentu, dengan enggak, saya kurang tahu bacaan apa gitu tertentu untuk siram jamasnya warga-warga, air yang keluar itu bisa jadi biru warnanya, bisa keluar jadi biru. Nah, dengan keluarnya air yang warnanya berubah jadi biru, itu yang katanya sudah diijabahi kalau kita bisa mandi di sini untuk menambah power, kekuatan atau yang lain. Itu yang di samping ada sejarah, saya juga punya pengalaman banyak di sini. Kalau malam di sini juga, tadi kata si Mak Warung tadi, itu juga banyak yang nginep di sini, banyak yang melekan di sini. Dan itu tidak hanya dari kota Malang, tapi juga dari luar kota Malang, Jakarta, dari manapun itu banyak yang ke sini. Itu yang bisa saya review. Di sini juga sebenarnya ada dua sumber, tidak di sini aja, di samping sini agak jauh, mungkin sekitar 1 kiloan nggak sampai, itu ada namanya Sumber Batu Rubuh, hampir sama dengan ini, tapi yang lebih populer ini, sumbernya lebih besar ini. Terus kemudian di
apa ya, sebelah barat ini ada jembatan. Ini yang bangun adalah salah satu tokoh budaya nasional yang asli Malang, Ki Jatikusumo, Eyang Jatikusumo. Itu memang untuk mengamankan daerah ini supaya tidak dimiliki oleh perorangan dan dialihfungsikan. Akhirnya Eyang Jatikusumo mengambil tempat di sebelah ini, dibangun rumah tapi tidak ditempati khusus untuk para tamu-tamu beliau, dan dibangunlah jembatan untuk nyebrang ini. Soalnya di situ ada salah satu gua kecil gitu, dan gua itu juga agak lumayan beraura itu, sehingga di sini sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Untuk susunan batu, saya rasa inilah batu alami mulai dulu sampai sekarang, tapi mungkin jalannya aja yang dibangun. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan kita lanjut review dengan ahlinya, Ki Yudi dari Jakarta. Salam supranatural, namaste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu ingkang tansah tinemu, rahayu rahayu rahayu. Salam budaya. Kami ada di mana ini, Mas? Ini tepatnya Sumber Nagan, di belakang kita ini sumbernya. Ya, kalau orang daerah sini memang menamai sini Sumber Nagan. Kebetulan ada di Dusun Biru. Kenapa disebut Dusun Biru? Karena sumber ini sebenarnya kalau ada yang bisa melihat dengan mata batin itu warnanya biru. Auranya biru kata Mas Hendro. Sejarahnya apa ini, Mas? Gini Ki, sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini sangat bersejarah tempat ini. Dulu waktu saya masih kecil sering diajak bapak saya, kebetulan sering ngaji ke daerah ini Singosari. Kebetulan ini juga Singosari, mungkin sekitar 3-4 kilo dari sini. Rumah ya bisa saya anggap sebagai guru saya dulu, Eyang Puji, atau nama aslinya Raden Aji Pamungkas. Itu ada di jalan. Iya, Raden Aji Pamungkas. Raden Aji Pamungkas. Iya. Lanjut, Mas. Eyang Pujiono itu tepatnya di Jalan Kendedes, dekat yang pemandian Kendedes Singosari nomor 17. Iya. Waktu dulu memang ketika ngaji ke sana ada waktu-waktu tertentu untuk siram jamas atau mandi keramas, itu pasti di sini, tempatnya di sini. Jadi tempat ini untuk memandikan orang? Iya, dulu memandikan warga-warga yang yang ikut ngaji di sana. Itu di sini. Tadi udah kami lihat sebentar siapa penunggunya. Jadi mukanya sebenarnya bukan naga, jadi kayak alien gitu. Mukanya beliau ini, tapi warga sering lihat sosok naga. Tempat ini adalah tempat penjamasan pusaka menurut Bang Hendro. Jadi nggak ada pusaka karena penjamasan intinya dia harus larut. Jadi banyak residual energi di sini untuk anti bacok, anti tembak. Nah, zaman dulu bukan anti bacok tapi anti panah gitu, untuk panah jurus. Intinya nggak masuk 100% lah, antara 10-30%, nggak langsung ke nyawa gitu, cep. Yang kami tangkap itu auranya belum kami deteksi, tapi menurut Bang Hendro adalah auranya biru karena dusunnya biru. Apalagi, Mas? Sebenarnya ini tempat ini kalau dari cerita-cerita sesepuh, cerita-cerita orang tua itu tidak lepas dari cerita kerajaan Singosari. Ini salah satu tempat bersejarah seperti Ki Yudi sampaikan tadi. Ini adalah tempat untuk memandikan pusaka empu-empu Singosari yang ketika ada proses pembuatan itu dimandikan di sini. Itu juga diceritakan oleh sesepuh-sesepuh sini. Berarti air buat proses pembuatan bisa berasal dari sini, Mas ya? Iya, ya ini. Ya, ini tempatnya. Terus katanya si sesepuh-sesepuh aslinya tempatnya ya memang seperti ini. Ini enggak. Mungkin yang sebelah ini aja yang sedikit dirubah karena dulu Ki Jatikusumo itu salah satu tokoh budaya
nasional kalau saya anggap. Kebetulan orangnya Malang, itu punya niat untuk melestarikan ini dengan dibelinya sebelahnya ini. Ini dibangun, kemudian tujuan membangun ini untuk menjaga ini memang. Supaya enggak Abadi ya. ya supaya enggak dimiliki orang lain, enggak tergeser. Ya. Gitu. Kalau ngelihat mata kami itu berkaca-kaca. Jadi kami itu dikelilingi tapi unik. Ini peristiwa unik ya Mas Hendro ya. Iya. Perasaan Mas Hendro apa ini? Iya, agak sesek kan. Agak sesek. Nah, Iya. kami jackpot muntah. Jadi ada apa ya? Karena di sini itu sebenarnya tempat menjamas pusaka ya Mas ya. Iya. Tempat untuk menetralir pusaka, tempat untuk meredam atau untuk menaikkan. Jadi sebenarnya bukan tempat untuk mandi. Enggak hanya tempat untuk mandi, iya. Nggak tepat, bener ya? Iya. Bener. Iya, berarti lebih luas dari itu ya dia. Tapi tergantung niatnya. Kalau untuk preman, intinya ya kebal lah, buat kebal. Sama kayak di Gedung Cinet, Jombang, tempat mandi para Majapahit. Kalau di Gedung Cinet ya Bang ya. Kami tadi dilihatin sosok kodam. Assalamualaikum. Kodamnya unik, jadi mereka masih tembus pandang berbentuk kayak wanita tapi goyang. Nanti akan dia menunggu proses pemasukan pusaka ke dalam pusaka. Kodamnya bentuknya kayak ikan duyung, makanya saya muntah-muntah. Jadi kalau ngelihat kulitnya kayak ikan Bang ya, amis gitu. Baunya bau amis. Bau-bau amis. Ada yang ditambahin Kang Endok. Nah, Kang Endok ini juru kuncinya sini. Ada lah. Seponya Singosari. Yang lebih tahu nanti ini. Kejawen. Silakan Mas. Ya, nanti kita coba ke sana Ki. Wih. Kita jalan-jalan ke sana. Di sana ada gua kecil, mungkin bisa di-review juga di sana. Iya. Kami dilihatin, untuk memasukkan kodam pusaka itu banyak cara, tapi yang dilihatin ini beliau memakai batu khusus putih, maaf Mas ya kalau salah ya. Jadi dia pakai mantra, hei masuk ke dalam ini gitu. Airnya dari sini, jadi pusaka itu nggak sembarangan, airnya khusus. Misalkan butuh air hujan khusus, butuh bahan-bahan meteorit ya Mas ya. Iya. Meteorit khusus, batu khusus, hari khusus tertentu, niatnya juga khusus. Ritual khusus. Ritual. Nah rata-rata maaf. Jadi kalau keris untuk kodam pengasih punya telanjang. Jadi untuk melepaskan aura syahwatnya itu, ini untuk kodam pengasih. Kalau untuk kodam jawara biasa. Kodam untuk prajurit masih normal. Sisi unik sisi. Kodam sebuah sisi unik pusaka. Apa yang dilihatin? Karena kami salam permisi memakai itu, jadi banyak yang datang gitu. Nah ini mereka yang dirilis, kodam-kodam yang dirilis, atau kodam-kodam yang butuh tempat, wadah istilahnya. Mas Hendro mau nambahin silakan. Ngumpul di sini semua. Ngumpul di sini sekitar 40 sampai 50. Alah. Iya. Bentar lagi kalau saya jackpot berarti benar nih. Aduh. Jadi energinya itu mengelilingi kita ke perut, ke ini. Kembali ke tempat ini sungguh apa ya, budayanya indah gitu ya, zaman dahulu itu ya. Agak OOT dikit bahwa dulu orang Jepang itu membuat samurai itu selalu dua. Satu yang kurang bagus dia patahin, satu yang lebih bagus dia pakai buat pemesanan itu. Kita coba energinya. Apa keris gitu juga? Assalamualaikum.
keris hampir sama tapi tidak untuk duplikat. Maaf mas, dunia perkerisan aku nggak tahu. Tapi satu keris ada jodohnya. Iya. Bisa kecil, condrek. Ya mohon maaf dulur, ada sedikit kendala karena banyaknya energi yang berkumpul di sini, terutama kotam-kotam pusaka yang ternetralisir atau yang masih ada di sini itu pada ngumpul semua di sini. Akhirnya tadi Ki Yudi agak kena apa ya imbasnya, akhirnya sampai jackpot muntah-muntah. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita kunjungi. Di samping di sini, di belakang saya ini namanya Sumber Nagan, ini ada satunya di sebelah sananya. Itu ada namanya Botorubuh. Tapi yang populer dikunjungi orang-orang dari luar kota di sini. Jadi kalau malam ini ramai sekali, banyak yang mengunjungi di sini. Untuk mandi, untuk siram keramas, atau mungkin hanya sekedar melean di sini. Atau tidak tidur sampai. Kemudian sebenarnya tadi kita juga mau ke sebelah sana. Di sana ada jembatan yang nyeberangi sungai ini. Di seberangnya itu di perengan itu ada semacam gua kecil gitu untuk kita explore, tapi juga mungkin belum waktunya. Nanti aja ada lain waktu kita bisa kesini lagi. Dan sementara itu yang bisa kita sampaikan, saya Kang Hendro dengan Ki Yudi jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita jawab daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu ingkang tinemu, rahayu.